wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurpurnama, Stambuk B201-20111. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Nah, sekarang ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah filsafat. Pertama-tama, perlunya kita ketahui filsafat itu apa. Filsafat menurut saya adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Sementara itu, secara terminologis, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran secara sesuatu. Seperti yang kita ketahui, filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur. Kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi berbeda, namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencariannya. Adapun beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang telah saya kumpulkan, salah satunya adalah Aristoteles mengemukakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Dan juga menurut Plato yang mengemukakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa para ahli lain juga menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu atau termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang didapati manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang terakhir, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan dan pengendalian dan tidak membatasi hanya pada rekaman, indera, dan pengamatan lahirlah. Seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri sesuatu dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Misalnya, berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat bantahan dan pengertian lazim tersebut. Setelah itu kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun beberapa metode filsafat antara lain, yang pertama metode kritis, kedua metode intuitif, ketiga metode skolastik, keempat metode matematis, kelima metode empiris eksperimental, yang keenam metode
transendental, yang ke-7 metode dialektis, yang ke-8 metode fenomenologis, yang ke-9 eksistensialisme, yang ke-10 analitik bahasa. Filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan itu akan memberikan banyak jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Sekian pemaparan singkat saya tentang mata kuliah filsafat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.